Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di video ini kami bakal membahas alur cerita film terbaru yang berdasarkan kisah nyata. Film terbaru ini berjudul Oppenheimer. Bercerita tentang seorang fisikawan yang jenius bernama Julius Robert Oppenheimer yang berusaha untuk membuat bom atom yang akan merubah sejarah dunia baru dan juga menghentikan Perang Dunia Kedua. Sebelum memasuki ke alur ceritanya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan tokoh utama kita adalah Julius Robert Oppenheimer. Ia sering dipanggil Oppenheimer. Ia sedang menjalani sidang tertutup yang menunjukkan kehancuran reputasinya sebagai sosok fisikawan yang paling berpengaruh di daerahnya. Sudut pandang yang lain, ada seorang tokoh bernama Levi Strauss yang saat ini menjalani sidang kelayakan untuk menjadi Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Awal mula ia menceritakan seorang fisikawan yang bernama Oppenheimer, terkenal di era masanya. Oppenheimer belajar fisika di Jerman karena pada saat itu ia merasa ahli di bidang fisika. Dan di situ juga Jerman sedang mengembangkan teori mekanika kuantum yang inovatif. Merasa sudah ahli dalam bidang tersebut, Oppenheimer adalah seorang pengajar di salah satu kampus di Belanda. Saat itulah Oppenheimer bertemu pada seorang ahli fisika terkenal bernama Heisenberg. Pada tahun 1927, Oppenheimer akhirnya menerima gelar dokter dan profesor di salah satu kampus di Amerika di sana. Oppenheimer menjadi dosen dengan pelajaran mekanik kuantum yang masih awam di Amerika. Di sini Oppenheimer juga berteman dekat dengan salah satu fisikawan top dunia bernama Ines Lawrence. Awalnya Oppenheimer hanya memiliki satu murid saja, tetapi seiring berjalannya waktu, murid-muridnya bertambah dan suka berdiskusi pada Oppenheimer karena menurut mereka pelajaran yang dibawakan Oppenheimer sangatlah menarik. Lawrence kemudian mengajak Oppenheimer makan malam bersama di sebuah acara adik Oppenheimer bernama Frank. Acara tersebut mempertemukan Oppenheimer dengan seorang wanita bernama Jean. Dia menganut teknologi komunis dan hubungan mereka berdua menjadi dekat. Pada akhirnya mereka menjadi pasangan kekasih. Tidak hanya sampai di situ, di acara yang berbeda, Oppenheimer bertemu dengan seorang wanita bernama Kitty. Hubungan mereka juga sangat dekat, bahkan Oppenheimer tergoda berduaan saja dengan Kitty. Dan akhirnya Oppenheimer suka dengan Kitty, lalu memutuskannya untuk menikahinya dan meninggalkan Jean. Tentu saja Jean yang tahu hal tersebut sangat sedih jika Oppenheimer lebih memilih Kitty, tapi bagaimanapun Oppenheimer juga masih berhubungan dengan Jean. Keesokan harinya saat ada di kampus, Lawrence memberi informasi kepada Oppenheimer bahwa ia harus berhati-hati karena Jerman berhasil membuat bom baru yang mempunyai daya ledak yang sangat dahsyat dan Oppenheimer bisa saja dimata-matai oleh Jerman. Benar saja, tak lama kemudian seorang jenderal bernama Leslie Groves datang dan mengajak Oppenheimer untuk ikut serta dalam proyek yang bernama Proyek Manhattan. Tujuan dari proyek ini adalah membuat sebuah bom yang bisa menyaingi Jerman yang sudah lebih maju dalam pembuatan bom baru. Karena jika Amerika tertinggal dalam urusan persenjataan, Amerika bisa kalah telak oleh Jerman. Menolaknya hal tersebut, Oppenheimer pun setuju untuk menjalankan proyek Manhattan. Kemudian, ia meminta kepada Leslie dibuatkan 4 laboratorium penelitian yang terbesar di lokasi
keempat lab tersebut dibuat sebuah kotak kecil untuk para pekerjanya agar mereka bisa membawa keluarganya dalam bertugas dan memakan waktu sangat lama. Selain itu, tempat tersebut cocok untuk tempat penelitian yang sangat rahasia dan juga jauh dari permukiman untuk pengetesan bomnya. Leslie pun setuju dan segera membuat permintaan Oppenheimer. Oppenheimer bersama Leslie menemui para fisikawan yang terkenal di Amerika untuk bergabung dalam pembuatan bom atom. Beberapa dari mereka tidak setuju karena mereka harus pindah ke tempat yang terpencil. Namun, para fisikawan ini harus mau karena negaranya membutuhkan jasanya untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Kemudian, yang juga diajak dalam proyek Manhattan dibuat bingung karena proyek ini bisa menimbulkan masalah yang bisa menghancurkan dunia dan bisa merubah perang menjadi lebih mengerikan. Tetapi, tak punya pilihan lain selain mengabdi kepada negaranya. Singkat cerita, berhasilnya dibangun Oppenheimer dengan fisikawannya lainnya segera meneliti dengan pembuatan bom atom, tapi terdapat sebuah misi karena perhitungan salah satu fisikawannya bernama Edward membuat sebuah orang jadi bingung dan menganggap perhitungan dari Edward salah. Maka dari itu, Oppenheimer yang bingung menemui Albert Einstein untuk meminta bantuan. Setelah bertemu dengan Einstein dan memberikan perhitungan dari Edward, Einstein yang melihat hal tersebut merasa jika bom menggunakan perhitungan tersebut bisa menciptakan ledakan yang sangat besar, bahkan bisa merusak atmosfer bumi. Kemudian, di hari berikutnya, Oppenheimer mengajak Kitty dan anaknya pergi ke Los Alamos karena Oppenheimer harus berada di sana untuk membuat bom atom. Setelah itu, Oppenheimer dengan fisikawannya lainnya berdiskusi tentang bahan pembuatan bom atom yang uranium dan juga plutonium yang diperkirakan mempunyai daya ledak setara dengan 100 ton TNT. Tetapi Edward menyerahkan menggunakan hidrogen karena menurutnya jika menggunakan hidrogen akan lebih besar. Tapi Oppenheimer tetap memilih menggunakan uranium dan plutonium. Setelah berdiskusi tentang bahan, mereka juga berdiskusi untuk membuat model yang akan memicu ledakannya bom. Tak lama direkrut oleh Oppenheimer untuk membuat dalam proyek ini karena menurutnya bisa mengurangi staf karena ulahnya. Leslie pun marah. Robert merekrut orang sesuka hati dan bisa saja terdapat mata-mata dari Rusia maupun Jerman yang diam-diam bekerja sama di sana. Robert pun setuju dan meminta Leslie untuk merekrut adiknya yaitu Franz dan juga sahabatnya Lawrence. Juga mengizinkan keamanan, juga membantu Oppenheimer dalam proyek tersebut. Setelah mendapatkan izin keamanan, Robert ternyata diam-diam ke tempat Jian yang masih menjadi pasangan, tanpa sepengetahuan Kitty. Beberapa hari kemudian, rekan Robert menjumpainya untuk memberitahu pemerintah bahwa mereka tidak membuat senjata baru, melainkan membuat dunia baru. Bom yang dibuat oleh mereka dapat membuat sejarah yang besar. Tak lama kemudian, Oppenheimer mendapatkan kabar bahwa bom yang dibuat oleh mereka dapat membuat sejarah yang besar. Tak lama kemudian, Oppenheimer mendapat kabar bahwa Jian tewas membunuh diri. Dan pendapat lain jika ia dibunuh oleh pemerintah Amerika karena ia mengandung ideologi komunis sama seperti kematian Jian yang membuat ia berduka. Setelah semua keadaan tenang, Robert dan teman-temannya mendapatkan masalah karena penelitian mereka tak ada kemajuan.
beberapa fisikawan marah Edward karena ia telah meneliti bom nitrogen yang tak akan mereka buat. Akhirnya Robert merombak tugas teman-temannya. Kemudian Edward mendapat izin untuk mereset apapun yang ia mau dan mengajaknya untuk berdiskusi setiap minggu sekali. Singkat cerita, pembuatan bom atom ini mengalami kemajuan, mulai dari pembuatan model bom atomnya, pembuatan menara untuk pematung, dan uji coba bom-bom kecil-kecilan. Setelah itu, Leslie menyelesaikan bomnya di bulan Juli. Mau tidak mau, Robert harus setuju. Kemudian, mendatangi sebuah rapat yang dihadiri beberapa jenderal untuk berdiskusi menjatuhkan bom atomnya. Karena Nazi sudah dikalahkan terlebih dahulu, padahal awalnya untuk menghancurkan Jerman, mereka juga ingin menjatuhkan bomnya ke Tokyo, tapi ditentang karena hanya sedikit menimbulkan korban jiwa. Akhirnya, mereka setuju untuk menjatuhkan bom atomnya ke kedua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Karena kota tersebut adalah markas militer Jepang dan pastinya akan menimbulkan banyak korban jiwa, maka dari itu Jepang akan menyerah. Singkat cerita, bomnya berhasil dibuat mereka melakukan uji coba untuk menjatuhkan dari atas menara. Para fisikawan berbondong-bondong menyiapkan bom atomnya, mulai dari memasukkan bahan dan pemicu juga menaikkan bom atomnya secara perlahan. Mereka berniat menguji bomnya di malam hari. Namun, sayangnya cuaca tidak mendukung, sehingga uji coba diundur. Setelah hujan reda, Robert memulai uji cobanya. Di posisi ini, kita yang melihatnya dibuat tegang, karena keberhasilan Robert Oppenheimer mengubah sejarah dunia. Salah satu fisikawan melihat perubahan arus listrik, karena jika berubah sedikit saja, ledakan bom atom harus dibatalkan. Akhirnya, bom Oppenheimer meledak sesuai ekspektasi mereka. Semua berhasil membuat orang senang karena dengan bantuan bom atom Jepang bisa dikalahkan untuk menghentikan Perang Dunia Kedua. Keesokan harinya, setelah bom berhasil diledakkan, 2 bom atom dengan luncuran daya ledak yang besar berhasil diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam waktu dekat. Singkat cerita, 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang berhasil dibom. Kemenangan telak Amerika tidak begitu menyenangkan bagi para fisikawan karena membuat warga yang tidak bersalah terkena dampaknya. Berkat bom atom ini, Oppenheimer dikenal seluruh dunia. Meski begitu, Oppenheimer terus merasa bersalah atas kematian banyaknya orang Jepang. Di hari berikutnya, Oppenheimer bertemu oleh Presiden Amerika, yaitu Harry H. Truman, yang memberi Presiden Amerika yaitu Harry H. Truman yang memberi selamat atas penelitiannya yang berhasil menyelamatkan nyawa prajurit Amerika. Robert mengajak Presiden untuk mengembangkan karya di bidang energi atom, karena Rusia pasti akan mengembangkan bom yang lebih dahsyat. Presiden pun setuju dan meminta Los Alamos berkembang lagi. Singkat cerita, Robert menghadapi sebuah pertemuan dengan Lewis yang memberitahukan jika orang direkrut Robert, yaitu Klaus Fuchs, merupakan mata-mata dari Rusia. Karena keteledorannya, akhirnya ia dimata-matai pihak FBI kemanapun ia pergi. Robert bertemu dengan Tyler yang memberitahu jika pertemuan bom atom tidak mengakhiri Perang Dunia Kedua. Malahan permulaan dari Perang Dingin antara Amerika dengan Rusia setelah berkorban dengan bangsa. Robert menghadapi banyak masalah, salah satunya Lewis yang merasa dipermalukan oleh Robert saat menjalani sidang ekspor bahan bom atom. Singkat cerita,
Robert menghadapi sebuah pertemuan dengan Lewis yang memberitahu jika orang direkrut Robert, yaitu Klaus Vex, merupakan mata-mata dari Rusia. Karena keteledorannya, akhirnya ia dimata-matai pihak FBI kemanapun ia pergi. Robert bertemu dengan Tyler yang memberitahu jika pertemuan bom atom tidak mengakhiri Perang Dunia Kedua. Malahan permulaan dari Perang Dingin antara Amerika dengan Rusia setelah berkorban dengan bangsa, Robert menghadapi banyak masalah. Salah satunya Lewis yang merasa dipermalukan oleh Robert saat menjalani sidang ekspor bahan bom atom. Lewis yang membenci Robert dan menganggap Robert telah menghasut Albert Einstein untuk membencinya. Oleh karena itu, Lewis menyelidiki masalah Robert yang sempat dekat dengan beberapa orang Jerman. Akibatnya, Robert harus menjalani sidang tertutup. Sidang tersebut bukan hanya terbuat tentang moral Oppenheimer yang terganggu akibat efek bom atom yang dibuat olehnya, namun kesalahan dari masa lalunya yang dimata-matai oleh kematian selingkuhannya sebagaimana mestinya. Kemudian saat sidang, Lewis memanggil sebuah saksi yang mendukungnya bernama David. Namun David mengungkapkan para ilmuwan banyak membenci Lewis. Akhirnya berbagai tuduhan Robert dirinya takkan setia dan loyal kepada negaranya. Namun ia harus kehilangan akses untuk dirinya dan tidak lagi bisa ikut dalam proyek bom atom hidrogen. Akhirnya Robert menerima hasil sidang dengan lapang dada. Di akhir film, akhirnya terungkap bahwa Oppenheimer tidak menghasut Einstein, melainkan mereka berbicara mengenai rumus matematika mengenai efek ledakan bom atom yang berpotensi menghancurkan dunia. Dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Oppenheimer. Film yang dianggap banyak orang adalah film terbaik di tahun 2023. Tapi menurut kami sendiri, film ini durasinya cukup panjang sehingga kami sendiri bosan menontonnya. Akan tetapi, film ini juga memberi pelajaran mengenai latar belakang cara pembuatan bom atom dan di mana saja bom ini diledakkan. Contohnya di Nagasaki dan Hiroshima. Sekian dari video kami kali ini. Buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.